Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas. Tahun 2020. Dunia seakan kehilangan detaknya di saat pintu-pintu rumah terkunci rapat dan ketakutan merajai jalanan. Kita memilih langkah yang berbeda, langkah yang bukan sekedar pergi dari rumah, tapi sebuah ijtihad menyebut ilmu di tengah wabah yang tak menentu. Masih ingatkah kalian saat pelukan orang tua terasa begitu singkat, terhalang masker dan jarak demi sebuah niat menitipkan diri di pondok pesantren ini. Gak nyangka ya kita udah sampai di titik ini. Iya ya Di, kayaknya baru kemarin kita kesini. Apa-apa masih bingung, masih malu-malu. Bahkan wajah teman-teman kita aja semuanya ketutupan sama masker. Ingat gak Tar? Dulu pas kita masuk pondok, dunia sedang hancur-hancurnya. Corona di mana-mana. Orang tua kita cuma bisa nganter sampai depan gerbang. Gak ada pelukan lama, gak ada kunjungan. Semuanya serba dibatasi. Aneh masih inget Di, tiap malam suka kangen rumah, dikit-dikit ngeluh. Bahkan nunggu kabar dari orang tua aja rasanya lama banget. Bahkan mau ketemu aja susah. Iya ya Tar, dulu kita cuma bisa bilang ke diri kita sendiri, sabar, mungkin ini jalan yang kita harus lewati. Dan anehnya dari keadaan yang sulit itu kita justru bisa tumbuh bareng. Dari awal yang gak saling kenal, sekarang malah jadi keluarga. Gak nyangka ya Tar, 6 tahun berlalu begitu cepat. Dari santri baru yang masih canggung, sekarang udah berdiri di ujung perjalanan. Kadang aneh mikir, kalau dulu kita menyerah karena kangen rumah atau karena keadaan yang sulit, mungkin kita gak bakal sampai di titik ini. Benar ya Tar, kalau dipikir-pikir kita lebih kuat dari yang kita kira. Dan sekarang bukan soal siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang mampu bertahan sampai titik akhir. Tar, nanti kalau kita udah pulang, hal yang paling kita rindukan bangun tahajud atau antri makan. Iya Di, bener. Kita juga pasti bakal rindu sama suara teman-teman, bercanda di kamar, diomelin asatid, diceramahin musyrif, dan semua hal yang dulu kita anggap biasa. Tanpa kita sadari ya Tar, ternyata tempat ini menjadi rumah kedua bagi kita. Iya Di, bener. Dan 6 tahun ini bukan hanya sekedar waktu, tapi cerita yang akan selalu kita kenang. Iya ya Tar, kalau kita ingat-ingat lagi, perjalanan kita panjang juga ya. Enam tahun telah kami jalani. 6 tahun yang dipenuhi air mata, tawa, dan kenangan yang tak akan terganti. Dan hari ini, kami kembali mengingat bagaimana semuanya bermula. Tahun pertama, di tengah pandemi yang melanda dunia, kami memulai perjalanan ini dengan rasa takut, dengan rindu yang tak biasa, dan dengan pelukan orang tua yang harus segera dilepas. Hari-hari pertama terasa berat, namun perlahan kami belajar bersama, tumbuh bersama, dan mereka yang dulu asing kini menjadi keluarga. Tahun kedua, kami mulai terbiasa. Yang dulu terasa sulit, perlahan menjadi mudah. Persahabatan semakin erat, dan cerita demi cerita mulai tercipta.
tahun ketiga, kami mulai mengerti satu kenyataan bahwa tidak semua yang datang akan tetap bertahan. Ada nama-nama yang dulu selalu membersamai perjalanan. Ada wajah-wajah yang dahulu menghiasi kebersamaan. Namun, waktu membawa mereka menuju tujuan yang berbeda. Dan sejak saat itu, kami belajar bahwa pertemuan selalu berdampingan dengan perpisahan, bahwa kenangan terkadang lebih abadi daripada kebersamaan. Tahun keempat, kami mulai diberi amanah, belajar memimpin, belajar bertanggung jawab, dan belajar menjaga kepercayaan. Karena menjadi dewasa bukan hanya tentang usia, tetapi tentang bagaimana menjaga amanah yang ada. Tahun kelima, pondok ini tak lagi terasa asing. Ia telah menjadi rumah kedua bagi kami. Dan kami memulai memahami bahwa setiap nasihat dan teguran dari para guru adalah bentuk kasih sayang yang tak ternilai. Dan kini, tahun ke-6, tahun terakhir dari perjalanan panjang ini, anak-anak yang dahulu datang dengan tangis dan keraguan, kini berdiri sebagai santri kelas akhir. Bukan lagi sekedar ingin cepat pulang, tetapi ingin menyelesaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya, untuk membanggakan kedua orang tua, untuk membahagiakan guru-guru tercinta, dan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa seluruh air mata, kerinduan, dan perjuangan selama 6 tahun ini tak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya yang paling hebat bukanlah mereka yang memulai, tetapi mereka yang memilih untuk tetap bertahan hingga sampai di titik akhir ini. Dan sebelum langkah kami melangkah menuju perjalanan yang baru, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu atas doa yang tak pernah putus, dan kepada para guru yang dengan sabar membimbing, mendidik, dan menjaga kami selama 6 tahun ini. Mungkin kami tak selalu menjadi murid yang terbaik. Mungkin kami pernah membuat kecewa, namun setiap nasihat, setiap teguran, dan setiap doa yang guru berikan akan selalu kami kenang sepanjang usia. Terima kasih guru-guru kami atas ilmu yang tak ternilai, atas kesabaran yang tak bertepi, dan atas kasih sayang tak pernah berhenti. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang telah diberikan, dan semoga jejak langkah yang telah Engkau tanam dalam diri kami menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir nanti. Karena sejatinya kami bukanlah siapa-siapa tanpa doa dan jasa kalian. Tar, ente pernah gak ngerasain kayak gitu? Ya pernah lah, masa enggak sih? Kalau dipikir-pikir ternyata bukan cuma kita Tar yang berjuang, tapi guru-guru kita juga. Iya bener deh. Ingat gak deh, dulu kita sering ngeluh capek, ngeluh banyak aturan, padahal guru-guru kita aja juga gak kalah capek. Bener ya Tar, mereka yang bangun kita buat tahajud, yang ngingetin kita kalau salah, yang marah kalau kita ngelanggar, yang sabar ngejarin kita meskipun kadang kita sendiri yang susah diatur. Dan anehnya, hal-hal yang dulu sering bikin kita kesel, sekarang malah jadi hal yang paling kita rindukan. Nasihat mereka, teguran mereka, bahkan suara mereka saat manggil nama kita. Aneh jadi sadar Tar, kalau orang tua kita menitipkan kita ke pondok ini, maka guru-guru kita lah yang menjaga dan mendidik kita selama 6 tahun ini. Mungkin mereka gak selalu bilang sayang, tapi cara mereka mendidik itu bukti kalau mereka benar-benar peduli. Iya deh, bener. Dan sebentar lagi kita bakal pulang ke rumah masing-masing. Dan rasanya baru sekarang kita sadar betapa besar jasa mereka.
Tar, ngomong-ngomong nanti malam Jumat ada kajian sama Abi Iwan kan? Iya Di, bener. Katanya khusus kelas akhir. Mungkin karena sedikit lagi kita lulus. Pasti Abi Iwan bakal ngasih banyak nasihat tentang kehidupan di luar sana. Iya ya Tar, selama ini kita hidup di dalam pondok ini segala sesuatu ada yang ngatur. Nanti kalau kita sudah keluar kita yang harus ngatur diri kita sendiri. Iya Di, bener. Makanya jangan sampai ilmu yang kita dapat di pondok ini menjadi sia-sia. Karena kehidupan sebenarnya justru itu dimulai setelah kita keluar dari gerbang ini. Di balik perjalanan 6 tahun ini, ada sosok yang tak pernah lelah membersamai, yang mungkin tak selalu menunjukkan kasih sayang dengan kata-kata, namun membuktikannya dengan nasihat, perhatian, dan doa-doa yang tak pernah putus. 6 tahun berlalu, dan satu hal yang selalu kami saksikan dari Abi Iwan Zawawi adalah keistiqomahan. Istiqomah dalam mendidik, istiqomah dalam menasihati, istiqomah dalam mengingatkan kami untuk selalu dekat dengan Allah. Mungkin dahulu kami belum memahami mengapa kami sering ditegur, mengapa kami harus terus diingatkan, dan mengapa adab selalu didahulukan sebelum ilmu. Namun hari ini, di penghujung perjalanan ini, kami mulai mengerti bahwa teguran itu adalah bentuk kepedulian, bahwa nasihat itu adalah bentuk kasih sayang, dan bahwa setiap waktu yang Abi luangkan untuk kami adalah bukti cinta seorang guru kepada murid-muridnya. Terima kasih atas kesabaran yang tak pernah habis. Terima kasih atas doa yang selalu mengiringi. Terima kasih karena telah menemani langkah kami dari anak-anak yang belum mengerti apa-apa hingga hari ini saat kami berdiri di penghujung masa sebagai santri. Mungkin suatu saat kami akan melupakan banyak hal, namun kami yakin kami tak akan pernah lupa kepada Abi Iwan Zawawi dan orang-orang yang telah mengajarkan kami bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Karena sejatinya guru yang paling membekas bukanlah yang paling banyak bicara, tetapi mereka yang dengan keikhlasan dan keistiqomahan mengajarkan kami untuk mengenal Allah dan menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Abi Iwan Zawawi atas 6 tahun yang tak akan pernah tergantikan.